Salam sehat, salam bahagia. Teman-teman pembelajar, kali ini kita akan bahas materi tentang pendefinisian dan perumusan masalah. Di materi sebelumnya, di postingan sebelumnya, kita udah bahas bagaimana cara kita menggali ide dan gagasan. Nah, sekarang di bagian kali ini kita akan mengembangkan tahapan berikutnya, yaitu dari gagasan itu, dari ide itu, kita definisikan dan kita rumuskan masalah penelitiannya. Proses penelitian dalam pendekatan kuantitatif, kalau bisa digambarkan seperti yang bisa kita lihat di bukunya Uma Skaran misalnya, kira-kira seperti ini ya. Jadi mulai dari pendefinisian dan perumusan masalah, kemudian studi pendahuluan, dilanjutkan dengan perumusan hipotesis. Setelah itu dilakukan tahap berikutnya adalah menentukan populasi dan sampel, mengumpulkan data, ya, tentu kemudian harus disiapkan juga instrumen penelitiannya, diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah data diperoleh, kemudian tahap berikutnya adalah dilakukan analisis data dan pembahasan. Dan bagian paling akhir adalah menyiapkan kesimpulan dan rekomendasi dan kemudian menyusun laporan hasil penelitian. Di mata kuliah metodologi penelitian, kita hanya akan sampai pada tahapan penentuan populasi dan sampel dan teknik analisis data. Kita belum melakukan pengumpulan data, kita juga belum melakukan pengujian validitas, tapi kita menentukan cara menguji validitasnya. Ya, kita belum melakukan analisis data, karena kita baru akan melakukan analisis data setelah data diperoleh. Jadi kalau digambarkan dalam bab-bab di skripsi misalnya, mata kuliah metodologi penelitian itu hanya akan sampai di bab 3, ya, yang secara umum ya. Bab 1 itu biasanya pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat misalnya. Kemudian di bab 2 itu berisi tentang teori dan pengembangan hipotesis. Di bab 3 itu bicara tentang metode penelitian. Ya, di bab 3 itulah nanti ada populasi, ada penentuan sampel, ada jenis data, ada penentuan instrumen penelitian, teknik analisis data. Berhenti sampai di situ, itu proposal, bab 1, 2, 3 itu adalah proposal skripsi, yang nanti setelah data sudah didesain, maka setelah menempuh medpen, Anda melanjutkannya di semester berikutnya dengan mengambil data. Ya, pada saat data sudah diperoleh, kemudian dilakukan analisis data dan dilakukan pembahasan. Nah, kalau itu dilalui dengan baik, maka proposal itu akan Anda hasilkan pada semester ketika Anda menempuh mata kuliah metodologi. Sehingga di semester berikutnya, ya, satu semester berikutnya setelah menempuh mata kuliah metodologi, Anda tinggal melakukan pengumpulan data dan analisis data. Sehingga pada saat di semester setelah metodologi itu, Anda hanya butuh waktu tidak panjang lah, kira-kira 2-3 bulan untuk menyelesaikan skripsi atau tesis Anda. Ya, kalau Anda bisa mengikutinya dengan baik. Jadi, kalau mata kuliah metodologi penelitian itu dilakukan dengan baik, dengan tertib, maka luarannya nanti adalah proposal. Nah, proposal itu sesungguhnya adalah sudah bab 1, bab 2, dan bab 3 dari skripsi. Tentu ini membutuhkan komitmen yang tinggi, yang memastikan bahwa topik yang Anda pilih untuk menyusun proposal di tugas mata kuliah metodologi penelitian itu adalah topik yang memang sudah benar-benar Anda pertimbangkan dengan serius, yang itu adalah topik yang beneran akan digunakan dalam penelitian di skripsi atau tesis nanti. Oke,
Nah, ini yang saya maksud ya, permasalahan yang diteliti ya. Masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian itu dilakukan. Permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Latar belakang kemudian dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Jadi Anda harus tentukan dulu masalah penelitian yang mau dielaborasi itu apa. Ya, masalahnya ditemukan, diidentifikasi, ditemukan. Ya. Kalau memang tidak ada masalah ya tidak usah dicari-cari masalahnya. Ya, tapi pasti di objek penelitian dari hasil kajian misalnya di hasil bacaan fenomena dari hasil kajian atas riset gap misalnya pasti kita bisa menemukan masalah penelitian. Nah, masalah yang baik itu bermanfaat. Ya, yang pertama ya bermanfaat. Dan yang kedua dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan itu artinya apa? Peneliti mempunyai kemampuan teori untuk meneliti topik itu. Waktu yang dimiliki oleh peneliti tersedia. Anda punya waktu 1 semester untuk menyusun skripsi sejak Anda memprogram skripsi misalnya. Atau 1 semester setelah Anda memprogram tesis misalnya kalau di S2. Nah, 1 semester itu Anda harus maksimalkan dengan baik untuk bisa menyelesaikan tugas akhir itu. Tenaga yang tersedia, dana yang tersedia. Jangan lupa dalam penelitian untuk tugas akhir, untuk skripsi, untuk tesis misalnya, Anda harus punya alokasi anggaran karena pasti butuh biaya. Meskipun tidak besar-besar amat, tapi tetap Anda harus mengalokasikan anggaran untuk dana penelitian itu. Ya, Anda harus ukur kemampuan Anda. Anda punya kemampuan anggarannya sampai seberapa, maka Anda melakukan penelitiannya sampai di sini gitu. Berikutnya adalah adanya faktor pendukung, ya, tersedianya data, persedianya izin dari pihak yang berwenang. Ini hati-hati kalau Anda penelitiannya pada satu objek, misalnya, maka Anda perlu memastikan bahwa Anda punya akses terhadap objek itu dan Anda bisa memperoleh izin penelitian di objek itu gitu. Jangan sampai waktu Anda terbuang sia-sia hanya untuk menunggu jawaban atas permohonan Anda untuk melakukan penelitian di suatu tempat gitu. Kirim surat hari ini dapat jawaban baru 3 bulan yang akan datang, itu pun jawabannya mohon maaf gitu. Sehingga Anda harus berkirim surat lagi kepada instansi yang lain untuk Anda melakukan penelitian. Jadi kalau Anda penelitian-penelitian yang membutuhkan satu objek penelitian, maka Anda pastikan bahwa Anda punya akses terhadap objek yang Anda mau jadikan sebagai tempat penelitian itu. Ya, maka itu menjadi salah satu ukuran tersedianya izin dari pihak yang berwenang itu menjadi salah satu ukuran penelitian Anda bisa dilaksanakan atau tidak. Yang ketiga adanya faktor pendukung. Misalnya tersedianya data itu adalah faktor pendukung. Izin dari pihak berwenang itu adalah pendukung ya. Jadi dua hal yang bisa dilaksanakan itu adalah faktor pendukung dari penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Gunakan bahasa yang baku, yang jelas, yang ketika orang membaca nggak butuh tafsir lagi. Ya sudah itu yang dimaksud. Ini penting ketika kita menulis sesuatu, apalagi menulis tugas akhir, kita harus pastikan bahwa apa yang kita tulis itulah yang kita mau untuk kita sampaikan. Jangan sampai kita maunya menulis A, ternyata orang membaca tulisan kita itu menangkapnya jadi Z gitu. Ya, berarti ada problem di dalam bahasa yang kita pilih, ya, dalam diksi yang kita gunakan untuk menuliskan apa yang menjadi kemauan kita gitu. Rumusan masalah hendaknya dapat mengungkap hubungan antara dua variabel atau lebih, ya, kalau penelitiannya itu menggunakan variabel. Ya, kalau penelitiannya menggunakan unit analisis ya berarti menjelaskan hubungan unit analisisnya ataupun bisa juga hanya menjelaskan satu unit analisis dan satu variabel yang tidak ada hubungan. Rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Ini menurut beberapa orang ya. Jadi kenapa dirumuskan dengan kalimat tanya? Karena itu akan memudahkan kepada peneliti untuk mencari jawabannya bahwa pertanyaan itulah yang akan dijawab dalam proses penelitian. Nah, beberapa kesalahan yang kadang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian misalnya, permasalahan penelitian tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Masalahnya tidak digali sesungguhnya, yang dijadikan masalah itu bukan itu gitu. Ya.
Kemudian permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Jadi peneliti pengen meneliti sesuatu yang sangat besar, tapi sesungguhnya dia nggak punya kemampuan untuk itu. Dia nggak punya kemampuan teori, dia nggak punya kemampuan pembiayaan, dan seterusnya. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Nah, saya mengidentifikasi ya, menyusun latar belakang itu kalau menurut saya polanya seperti inilah yang agak simpel ya. Saya coba urutkan ini di bagian latar belakang. Jadi di proposal itu bab 1 atau di bab 1 itu bab 1 bagian pertama dari proposal itu adalah berisi pendahuluan. Pendahuluan itu diawali dengan latar belakang, kemudian perumusan masalah, ada tujuan dan manfaat. Menyusun latar belakang itu bagian paling krusial dalam penyusunan proposal penelitian. Jadi kalau bahasa saya, kalau latar belakangnya sudah selesai, itu sesungguhnya proposalnya sudah hampir selesai. Gitu. Ya, jadi yang paling krusial dalam menyusun proposal itu adalah di bagian latar belakang. Saya sering bilang ke mahasiswa bahwa kalau bimbingan skripsi itu misalnya harus ada bimbingan proposal itu harus ada 10 kali pertemuan misalnya, maka yang 7 kali itu bisa saja digunakan hanya untuk berkonsultasi, berdiskusi tentang latar belakang. Nah, latar belakang itu berisi hal-hal sebagai berikut yang disajikan berurutan dalam tiap paragraf. Ya, ini harus urut nih. Ya, tidak boleh lompat-lompat. Yang pertama di paragraf pertama adalah fenomena. Fenomena saat ini tentang tema yang akan dikaji. Anda mau meneliti apa nih? Temanya apa? Nah, fenomena tentang tema itu disajikan di paragraf pertama. To the point aja. Ya, nggak usah tolah-toleh. Jadi misalnya Anda mau penelitian tentang intelektual kapital di university misalnya. Ya, intelektual kapital pada perguruan tinggi misalnya. Maka fenomenanya Anda gali. Ada fenomena apa dalam konteks intelektual kapital di perguruan tinggi itu gitu. Nah, ceritakan tentang fenomenanya ya, di paragraf pertama. Paragraf pertama ini yang bicara tentang fenomena itu kira-kira hanya maksimal 2 paragraf. Ya. Jadi untuk paragraf tentang fenomena itu kira-kira 2 paragraf. Kemudian paragraf kedua atau paragraf ketiga kalau fenomenanya menjadi 2 paragraf, di paragraf berikutnya adalah pandangan teoritis tentang fenomena itu. Nah, Anda sajikan para scholar memberikan pandangan secara teori tentang fenomena yang Anda mau teliti itu seperti apa. Haisi intelektual kapital di perguruan tinggi itu apa sih? Menurut siapa? Secara regulasi bagaimana? Pandangan teoritis itu bisa bersumber dari regulasi, ya, undang-undang, PP, dan seterusnya, standar akuntansi, keuangan misalnya. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai rujukan dalam membuat pandangan teoritis atas fenomena itu. Ini juga kira-kira maksimal hanya 2 paragraf. Ya. Jadi kita sudah punya 4 paragraf. Kemudian paragraf berikutnya berisi tentang penelitian atau kajian yang telah pernah dilakukan atas fenomena atau tema tersebut. Saya sih prefer setidaknya ada 3 penelitian utama yang jadi rujukan. Ya, misalnya Anda mau meneliti tadi intelektual kapital di perguruan tinggi misalnya fenomenanya, teorinya apa yang dipakai dijelaskan. Di paragraf ketiga, di bagian ketiga, Anda ceritakan fenomena intelektual kapital di perguruan tinggi itu sudah diteliti oleh siapa saja dalam 3 tahun terakhir misalnya. Ada sebut nama si A, si B, si C melakukan penelitian tentang tema itu, tema yang Anda mau teliti itu, dan hasilnya bagaimana gitu. Ceritakan secara simpel, ya. Ceritakan secara simpel 3 penelitian dalam 1 paragraf. Ya. A 2010 melakukan penelitian tentang ini, begini. Sementara si B melakukan hal yang sama, hasilnya begini. Dan sedangkan si C hasilnya juga begini. Jadi ceritakan yang untuk menunjukkan bahwa tema itu sudah diteliti oleh banyak peneliti yang lain dalam 3 tahun terakhir. Ya, tentu Anda bisa juga dalam konteks ini menyajikan riset gap. Ya, riset gap-nya sudah ada apa belum? Penelitian yang ini begini, hasilnya positif misalnya. Sementara yang lain negatif.
yang ini pengaruhnya tidak berpengaruh, yang ini berpengaruh misalnya dan seterusnya. Nah, itu Anda sajikan di bagian ini, di bagian penelitian ini. Tapi dalam satu paragraf, ya. Sebutkan 3 penelitian hanya dalam satu paragraf. Karena nanti detail penelitian terdahulu yang kita rujuk ini nanti kita akan sajikan di bab 2. Ya. Jadi kita hanya panggil saja beberapa penelitian utama yang kita jadikan sebagai rujukan. Kemudian bagian terakhir dari latar belakang itu adalah positioning. Saya sebutnya positioning itu kira-kira adalah uraian apa yang akan dikaji dalam penelitian ini, termasuk kelebihan dan pentingnya penelitian ini dilakukan. Jadi ini loh fenomena, ada fenomena begini, secara teori fenomena itu seperti ini, si A, si B, si C sudah melakukan penelitian dalam tema itu seperti ini. Nah, saya penelitian ini yang saya sedang rencanakan ini akan melakukan begini. Nah, gitu. Nah, ini latar belakang. Anda boleh tambahkan di latar belakang, di satu paragraf sebelum positioning itu misalnya, kalau misalnya Anda merasa perlu, kalau misalnya merasa dianggap itu penting, Anda boleh tambahkan satu paragraf yang berbicara tentang alasan pemilihan objek. Anda boleh cerita, Anda melakukan penelitiannya di mana nih? Oh, di perguruan tinggi yang masuk dalam misalnya dalam kelompok perankingan KSTAR misalnya. Anda ceritakan kenapa Anda memilih kelompok universitas itu gitu. Alasan pemilihan objek baru kemudian masuk di paragraf berikutnya adalah positioning. Ya, jadi kalau Anda tambahkan alasan pemilihan objek, maka paragrafnya menjadi ada 5. Fenomena, pandangan teoritis, penelitian terdahulu, alasan pemilihan objek, dan positioning. Kira-kira latar belakang akan berisi dalam 2,5 sampai 3 halaman lah kalau di proposal, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah kemana-mana, fokus saja. Nah, problemnya di latar belakang itu seringkali anak-anak itu ketika menyusun fenomena itu kemana-mana gitu. Penelitiannya bicara soal pemilihan metode akuntansi pada CV XYZ di desa Pakis Aji misalnya. Tapi bicaranya latar belakangnya bicara globalisasi dan era semacam-macam ya. Nggak usah terlalu lebar. Jadi fenomena itu dari sesuatu yang latar belakang di paragraf pertama itu langsung to the point pada fenomena yang mau diteliti. Nggak usah kemana-mana, nggak usah ngelantur kemana-mana. Dengan begitu menjadi efisien. Latar belakang itu menjadi fokus ya. Jadi kira-kira 2,5 sampai 3 halaman latar belakang di proposal. Oke, setelah ini contohnya, ya ini contoh latar belakang ya. Nah, ini loh contohnya dan yang ini adalah narasi isu utamanya. Oke, ini lanjut contoh latar belakang ya. Ya, ditambahkan menjadi 2 paragraf. Ya. Kemudian ini riset terdahulu, contoh penyajian riset terdahulunya. Riset terdahulu yang disajikan dalam satu paragraf, kemudian bisa juga ditambahkan riset yang lain, ya kalau misalnya dianggap itu sangat penting. Kemudian ini adalah positioning yang terkait dengan tujuan dan objek. Ya, ini yang saya sebut dengan positioning. Ya, terkait dengan tujuan dan objek. Ini mau ngapain sih? Gitu. Ya. Oke, ini juga contoh positioning terkait dengan originalitas. Ini juga contoh positioning. Tapi kaitannya dengan originalitas penelitian. Oke. Berikutnya adalah di latar belakang di bab 1 setelah latar belakang bagian berikutnya adalah perumusan masalah. Nah, ketentuannya begini. Sebaiknya rumusan masalah itu didahului dengan statement tentang pemicu penelitian. Misalnya, adanya mixed result dari studi sebelumnya. Jadi nggak mak didunduk langsung muncul rumusan masalah 1, 2, 3, nggak begitu. Diawali dulu lah ada statement dulu, ada pengantar dulu yang bicara soal pemicu penelitian ini dilakukan sehingga muncullah masalahnya ya. Bisa juga diawali dengan adanya mixed result, hasil yang jumbuh antar peneliti sebelumnya ya. Tidak harus dalam kalimat pertanyaan, tetapi biasanya dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Jika menggunakan kata tanya, ya, maka gunakanlah kata tanya yang dapat dijawab dengan jelas. Misalnya,
apakah, bagaimana, mengapa. Jelas tuh. Apakah ini berpengaruh terhadap bagaimana dampak bla bla bla. Mengapa laba menurun? Nah, gitu-gitu. Jadi, gunakan kata tanya yang jelas yang bisa dijawab. Apakah, bagaimana, mengapa. Jangan menggunakan kata-kata yang abstrak. Misalnya, sejauh mana? Ya, sejauh mana pengaruh X terhadap Y? Nah, jawabannya 5 kilo gitu. Ya. Jadi jangan gunakan kata tanya yang absurd. Atau mungkinkah? Mungkinkah X mempengaruhi Y? Ini malah nyanyi gitu. Ya, mungkinkah gitu. Ya, jadi gunakan kata tanya yang jelas bisa dijawab. Nah, tidak yang tidak menggunakan kata tanya yang absurd. Nah, ini contoh perumusan masalah. Ya, ini pemicunya. Ya, ini pemicu penelitiannya. Kemudian ini kalimat perumusan masalah yang tidak dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Oke, ini contoh perumusan masalah dalam bentuk pernyataan, tidak menggunakan kalimat pertanyaan. Ya, tidak ada kata pertanyaannya. Oke, berikutnya adalah pembatasan masalah. Ini ini saya kasih catatan di bagian bawah ini. Note, jika tidak ada yang dibatasi, maka tidak perlu ada pembatasan masalah. Ya, jadi tidak harus ada bagian pembatasan masalah dalam proposal. Tapi kalau misalnya Anda rasa perlu, maka buatlah pembatasan masalah itu agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya. Pembatasan itu kira-kira begini. Dari piramida terbalik ini, masalah umumnya itu yang gedenya, kemudian ada pembatasan, kemudian bagian yang paling bawah itu adalah masalah yang diteliti. Nah, kalau memang dibutuhkan ada pembatasan karena masalahnya itu terlalu luas, ya, maka kita buat ada subbab pembatasan masalah. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ya. Jadi, jangan membuat bagian pembatasan masalah, tapi sesungguhnya tidak membatasi apa-apa gitu. Ya kan dari judulnya udah sempit, udah jelas. Misalnya, ya tidak usah. Ya, dari metode nanti sudah jelas. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan tahun sudah jelas misalnya. Ya tidak usah lagi ada bagian pembatasan masalah. Jadi subbab tentang pembatasan masalah ini tidak harus ada, ya tidak harus. Kemudian bagian berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Ini tujuan, ini manfaat. Ya. Tujuan penelitian, yakni menyusun rumusan tentang apa yang ingin dicapai dari penelitian, sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Rumusan masalahnya ada 2, maka tujuannya ada 2. Rumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya ada 3. Manfaat penelitian, yakni menguraikan tentang kontribusi atau manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari penelitian tersebut, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Saya lebih prefer manfaat penelitian itu sudah diarahkan aja kepada beberapa hal yang konkret. Misalnya nanti di belakang saya kasih contoh. Ini contoh rumusan masalah kaitannya dengan tujuan. Ini rumusan masalahnya ada 2, maka tujuannya juga ada 2 dengan bahasa yang sama. Kalau rumusan masalahnya dengan kalimat pertanyaan, tujuan penelitiannya dengan kalimat pernyataan. Ya, inline nih antara tujuan dengan rumusan. Ini contoh lain, rumusan dan tujuan. Rumusannya ada 3, tujuannya juga ada 3. Ya, rumusannya menggunakan kalimat pertanyaan, tujuannya menggunakan kalimat pernyataan. Oke. Nah, ini ya, jadi kalau manfaat penelitian, ya kita arahkan aja manfaat itu penelitian itu akan memberikan kontribusi terhadap ada manfaat praktis, ada manfaat pengembangan ilmu pengetahuan, manfaat teoritisnya. Sudah itu aja, nggak usah ditulis dalam manfaat penelitian itu manfaat buat saya menyelesaikan S1 atau menyelesaikan S2 gitu, nggak usah. Ya, ditulis aja manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke. Nah, ini biasanya kalau saya mengajar, saya minta mahasiswa untuk memilih tema di topik yang sudah dipilih, kemudian membuat kalimat rumusan masalah untuk masing-masing topik, buat juga tujuan dan manfaat masing-masing topik, dan kemudian menentukan judul penelitian untuk masing-masing topik yang sesuai dengan rumusan masalah. Anda boleh coba nih, ya, untuk latihan. Boleh didiskusikan di
kolom komentar. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia.